Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih dan solihah? Semoga di pagi hari ini anak-anak solih dan solihah selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat belajarnya ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orang Islam dicintai Allah dan beberapa amalan yang dicintai Allah. Seperti gambar berikut ini. Gambar di sini adalah beberapa gambar yang dicintai Allah yang akan dijelaskan oleh video berikut ini. Disimak ya videonya. Beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah." Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah." Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakar. "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar?" Mereka menjawab, "Kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan salat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin." Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, "Wahai pelayan, coba kamu lihat, adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang? Jika ada, bebaskan saja hutangnya." Maka kata Rasulullah SAW tentang laki-laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, "Aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka." Kelima, membantu orang lain. Rasulullah SAW bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang artinya, "Aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya." Itulah beberapa amalan yang Allah cintai. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai apa itu arti muslim atau muslimah dan kedudukan orang muslim. Arti muslim atau muslimah dalam Islam yaitu orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Dan Islam juga artinya selamat, sejahtera, dan damai. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana bentuk kepatuhan kaum muslimin? Bentuk kepatuhan orang Islam adalah selalu melaksanakan ibadah. Misalnya, sholat 5 waktu setiap hari, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, dan pergi haji ke Mekah jika mampu. Kita wajib menjalankan semua rukun Islam dengan benar. Karena itu, anak-anak soleh dan solihah harus belajar ilmu agama dan memahaminya. Dan selanjutnya, amalkan ilmu yang sudah didapat oleh anak soleh dan solihah, agar kalian menjadi orang Islam yang taat dan patuh atas perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dengan ilmu, ibadah akan diterima oleh Allah dan insya Allah akan dimasukkan ke surga. Itulah kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya yang muslim dan muslimah yang benar-benar tunduk dan patuh kepadanya dan patuh juga kepada Rasulnya. Inilah kedudukan tinggi yang dapat diperoleh oleh orang Islam. Ia mulia di dunia dan di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Amin.
Mungkin ini yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih kepada anak soli dan solihah yang sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Dan nanti silakan dikerjakan halaman 61 1-5 ya, yang latihannya dikerjakan di buku paket nanti. Nanti difotokan ke Ustazah ya, dikirim. Jika ada pertanyaan yang ingin tanyakan dipersilahkan ya. Sekian pembelajaran hari ini, Ustazah tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.